Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ada di manapun kita berada, di tempat ini, di rumah-rumah. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini dan juga mengikuti ibadah online Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biar namamu saja ditinggikan dan dimuliakan, sehingga persembahan yang kami berikan ini menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh, ku Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja yang layak disembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama bersehati Tuhan untuk menaikkan puji dan syukur kami Tuhan. Bapa, kami juga saat ini Tuhan bersekutu bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Andi Tuhan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga saat ini Tuhan untuk gembala pembina kami. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan bersama para wakilnya dan keluarganya Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan, visi yang dan misi yang dari Engkau Tuhan dapat disampaikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk cabang-cabang rayon dan gembala CK4 Tuhan, Pak William Kauntu Tuhan beserta penggembalaan di bawahnya Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati dia Tuhan. Engkau perluas wilayah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersehati Tuhan untuk membawa Tuhan dan mendoakan Tuhan gembala kami di tempat ini, Bapak Immanuel Stopo beserta Bu Helen, Andi, Debbie anaknya dan Abigail cucunya Tuhan. Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi dia Tuhan untuk dapat membawa kami jemaat tempat ini Tuhan, dan mereka menjadi contoh dan teladan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu Tuhan. Kami mau perkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Dan Engkau membawa Tuhan Indonesia ke tahun politik 2024 nanti Tuhan. Engkau memberikan Tuhan seorang pemimpin yang toleran Tuhan dan nasionalis Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan tertinggi, presiden, wakil presiden sampai tingkat RT RW Tuhan, di mana kami berada di Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan Tuhan roh bijaksana dan roh takut akan Engkau Tuhan. Juga kepada para menteri dan kabinet semua Tuhan, TNI, Polri Tuhan yang ada Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka Tuhan. Engkau jauhkan Indonesia dari segala bencana Tuhan, dan Engkau pulihkan Indonesia dari perekonomian Tuhan. Kami serahkan Indonesia sekali lagi ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan. Engkau yang membawa Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mencapai Tuhan amanat agung-Mu Tuhan disiarkan di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Engkau memberkati Tuhan generasi Yeremia Tuhan, yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, pulihkan Tuhan mereka Tuhan, beri roh pertobatan Tuhan, agar mereka dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja.
terima kasih Tuhan. Kami membawa Tuhan saat ini Tuhan untuk jemaat kami di GBI Home Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan yang sakit. Engkau beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan, agar mereka semua tertuju untuk-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang lama Tuhan, biarlah kembali ke tempat ini Tuhan, dan jiwa memenuhi gedung gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan, kalau Engkau membawa jiwa-jiwa Tuhan, Engkau menyediakan wadah yang besar bagi kami Tuhan, untuk kami berdoa Tuhan untuk tempat yang baru Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah.
memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh tos dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, dan kita muji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kasih
saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Ya Rabba Syara, Bara Syara, percaya Kau yang
setiap pergumulan kami, setiap seluruh doa kami. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya Engkau telah melawat setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Biarlah itu tertanam, tertumbuh, bahkan menjadi buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau mau disampaikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Wah, haleluya, ada 10 orang. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Andi. Karena ini sudah diingatkan oleh Pak Gembala dan Bu Gembala, ingat loh ini online, mau YouTube. Saya mau shalom buat yang di YouTube, shalom yang di Zoom, dan shalom semua saudara yang hadir. Shalom. Haleluya, haleluya. Sudah 4 tahun atau 5 tahun kurang lebih saya berdiri di mimbar ini. Udah lama banget, karena yang tahun lalu saya sharing firman, saya berkhotbah itu hanya dilihat satu orang, namanya Bapak Catur. Sambil rekaman. Sekarang rame-rame. Saya tadi cek detak jantung saya 130. Grogi ya. Saya percaya kuasa Tuhan ada di sini. Amin. Amin saudara. Haleluya. Hari ini saya mau membagikan satu hal dan memberikan kabar baik untuk siapa? Untuk semua orang. Dan saya percaya semua orang sudah pernah mengalami gagal, atau sudah mengalami gagal, atau sudah mengalami kekalahan, atau lagi gagal, atau lagi kalah, atau lagi salah. Saya mau kasih kabar baik yang luar biasa hari ini. Kabar baik yang luar biasa. Dan semua orang yang berkatakan everything is fine, semua lagi baik-baik aja, tapi ternyata enggak. Ternyata kita pikir, saya tuh lagi berjalan baik-baik aja nih, tapi ternyata enggak, ada masalah. Kita kayaknya hidupnya happy, tapi kayaknya ada masalah. Sehingga membuat down, membuat jatuh, membuat lemah. Apalagi orang yang salah dalam melangkah. Saya melihat tatapan saudara begitu tajam dengan saya. Apakah ini lapar atau apa? Saya janji gak lama-lama saudaraku. Oke, tapi saya mengatakan ini tidak ada orang yang lebih layak di antara kita satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat teman saudara, sahabat saudara itu jatuh, tapi Tuhan angkat lagi. Kalau saudara lihat siapapun yang saudara kenal tadinya mengalami kegagalan yang luar biasa, bangkrut, tapi Tuhan bisa angkat. Kalau saudara bisa tokoh-tokoh di Alkitab yang begitu terjatuhnya, terhancurnya, tapi bisa diangkat. Saya percaya kita semua sama. Yang setuju sama kanan amin. Haleluya. Kalau ada orang yang bangkit dari kesalahannya, kita juga bisa bangkit jika kekuatan Tuhan datang dari hidup kita. Kalau ada orang yang bangkit dari kesalahannya, kita juga bisa bangkit jika kekuatan ada dalam hidup kita. Udah 2 nih. Udah 2. Kalau ada orang yang bangkit dari kesalahannya, kita juga bisa bangkit jika kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Inilah nasib seorang pengkhotbah, nasib seorang yang bawa sharing. Kalau ada salah firman aja dia potongan TikTok, terus diedit papa-lepa. Tapi kalau ada kata yang luar biasa membangkitkan, aminnya kurang. Sekali lagi ya, kalau ada orang yang bangkit dari kesalahannya, kita juga bisa bangkit jika kekuatan ada dalam hidup kita. Haleluya, sudah mulai aminnya udah mulai kencang. Oke, kita langsung aja, mari kita belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini temanya adalah Tuhan atas kesempatan kedua. Kesempatan kedua bukan lagunya Glenn Fredly seperti itu, tapi kesempatan kedua yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita mau belajar dari mana? Kita mau belajar dari seorang nabi yang Tuhan pakai luar biasa
untuk bertemu seorang tukang. Ingat ya, seorang apa? Tukang. Dia tidak belajar dari seorang dosen yang S3, dosen yang S4, ada yang S4 nggak tahu, dosen yang profesor. Enggak, dia belajar dari tukang apa? Periuk. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita buka firman Tuhan kita. Kita buka di Yeremia 18. Kita buka Yeremia pasal 18. Kemarin kita dibawakan firman Tuhan oleh Bapak Andre ya. Saya jadi apa namanya? Apa ya? Kena gitu. Selalu saya kalau buka firman tuh pakainya iPad, handphone, tab segala macam, lupa untuk bawa Alkitab. Tapi sekarang saya baru inget, saya main beres-beres rumah, saya buku-buku saya, saya punya Alkitab ya. Akhirnya saya bawa. Haleluya. Yuk kita buka, baca sama-sama. Kita mau bedah firman Tuhan tentang Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 11 tentang seorang tukang periuk. Saya mau saudara multimedia untuk klik. Iya. Kita buka pertama, kita baca sama-sama di depan yuk. Kita baca sama-sama, sudah kelihatan di depan kan? Oh nggak ada ya, udah ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera di sana. Haleluya. Kita bedah satu-satu, jangan diklik dulu, tunggu dulu nak. Oke, kita bedah dari sini dulu. Ada 2 hal menarik dari kata-kata ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Pertama yang kita harus mengerti dulu nih ya. Untuk sekarang ini kita nggak bisa mendengar firman. Saudara dan saya, termasuk saya. Kita nggak bisa mendengar firman dari teman saya. Lagi ngopi sama teman saya, misalnya saya ngopi sama Bentar nih. Bentar bilang, bro, Tuhan tuh baik banget loh. Bilang gitu. Kenapa Tuhan baik? Tuhan baik begini. Enggak cukup saudara. Enggak cukup saudara lagi komsel aja, cool, sharing firman. Bro, Tuhan tuh baik. Ibu, bapak, Tuhan tuh baik. Enggak cukup. Kita harus mengerti, kita harus membaca yang namanya apa? Firman. Firman itu ialah Tuhan. Firman adalah namanya apa? Logos, yang artinya sepenuhnya Allah. Saudara mesti mengerti dulu, kalau saudara tidak mendengarkan firman, tidak baca firman, hanya mendengarkan saja, Kak atau Pak, saya hanya datang ke gereja, saya dengar khotbah cukup kok. Saya mau katakan, that's never enough, itu nggak pernah cukup. Saudara harus baca namanya firman Tuhan by yourself. Diri sendiri, baca firman-Nya, mengerti satu persatu. Kenapa firman Tuhan itu bahan baku, bahan dasar. Bahan apa? Bahan baku hidup kita. Ada yang bilang kalau bahan baku hidup kita tuh nasi goreng, Pak. Bahan baku kita tadi pagi saya makan soto tangkar enak banget. Bahan baku kita nasi Hainam, Pak. Bahan baku kita apa lagi? Sate. Itu bahan baku jasmani, enak. Tapi kita mesti punya bahan baku namanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bahan baku dan bahan dasar dan fondasi kita. Kenapa saya mau bilang gitu? Ayat kedua akan menjelaskan. Sekali lagi saya mau bilang Bapak Ibu semuanya, saudara semua, anak-anak muda. Kalau kau tidak pernah baca firman, kalau kau enggak lekat dengan firman-Mu, lekat dengan isi hati Tuhan di sini. Enggak usah dengar-dengar orang yang mengatakan Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Baca firman-Mu, start from your Bible, mulai dari Alkitab-Mu. Karena Alkitab ini isi firman. Firman adalah logos sepenuhnya Allah. Kenapa? Di situ di ayat 2 dikatakan lagi. Kenapa saya bilang bahan baku dan fondasi? Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Ini kalau di perterjemahan Inggrisnya, saya katakan, go down to the potter house and there is, I will give you my message. Aku akan memberikanmu pesanku, kata Tuhan kepada Yeremia. Pesan dengan perkataan lebih dalam pesan.
Kenapa saya bahas tadi bahan baku firman Tuhan, jadi bahan dasar fondasi. Saya mau katakan itu. Karena di ayat kedua dikatakan apa? Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Karena kita enggak dekat sama firman Tuhan, kalau kita enggak lekat dan kita enggak kuat, fondasi kita dan bahan baku kita lemah, kita akan sering salah dengar. Ini saya sharing sedikit ya. Saya dulu dengan mantan pacar saya, ini apa namanya, basi banget, mantan pacar, yaitu seperti sekarang ya istri saya. Dulu kami mau mulai usaha, ini serius, ini sharing, ini benar-benar real, nyata. Kami mau mulai usaha di suatu pasar, mau buka tempat makan tadinya, roti bakar gitu. Dan di samping kami itu ada satu orang yang saya nggak usah sebut agamanya apa, tapi jelas dia dukun. Bener-bener dukun. Jadi ada orang, saya sebut, nggak usah sebut juga, di Citra, di perumahan Citra Mahal, ya udah ditebak ya, Citra Mahal. Dia datang ke orang ini, dia tanya, Pak, kalau rumah saya depan pintu, depan pintu ada kolam, boleh nggak? Hancurin? Dihancurin beneran. Pak, saya punya rumah nih Pak, itu kayaknya susah banget dijualnya. Bener, ini orang kaya, beneran orang kaya, punya ruko banyak banget. Dia bilang apa tau nggak? Di rumah kamu tuh punya jin mata merah. Jual rumahmu buruan, kalau enggak laku-laku tuh. Dijual murah, udah kalau saya punya uang saya beli tuh ruko, saya buat gereja bener. Nggak apa-apa, paling kacatun yang usirin sama babe. Ini serius, ini dukun ini di sebelah kita, ini nyata banget. Tiba-tiba kita mau buka, ada orang lagi bertanya-tanya tentang apa ya, tentang hidup dia. Terus tiba-tiba dia mulai ambil cara-caranya, dia mulai potong-potong bagian tubuh dia. Beneran serius. Dia potong-potong bagian tubuh dia kasih di kertas, dia lempelin di kertas darahnya dia itu. Beneran ini darah dia, tempelin di kertas itu, dia tutup, dia kasih ke orang itu. Nih, kamu bawa ini, kamu bakar di rumah kamu. Kamu bakal dapat datang apa beruntungan. Saya lagi nonton. Ini saya kaget. Tiba-tiba saya nih di sini di. Gitu bener, saya datang dong. Kayak panggilan kok, kenapa kok? Nih, tiba-tiba dipepein darah dia ke kertas, dia kasih ke saya. Saya bingung dong. Enggak. Saya bilang, saya agama Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia bilang begini, ini serius. Udah nggak apa-apa, kamu bawa ke toko kamu mau buka. Lu bawa ke toko lu yang mau buka, dia bilang gitu. Lu bakar, lu doa dalam nama Yesus. That's real. Kamu bakar kertas yang ada darah dia, terus bilang gini aja, Tuhan Yesus berkati tokoku. Bayangin kalau kita nggak baca firman. Bayangin kalau kita tahu firman dari denger-dengeran dari YouTube, dari teman-teman doang, tapi kita nggak lekat sama Tuhan. Pasti saya bakar tuh. Saya bakar dalam nama Yesus. Saya langsung buang aja, nih apaan sih? Ini serius loh, ini real story. Banyak anak-anak Tuhan. Ini nggak ada Kak Catur punya kesaksian luar biasa. Saya lihat katanya bilang gini, di gunung dekat rumah dia, saya nggak usah sebut namanya gunungnya lagi, tahulah di Blitar sana itu gunungnya apa? Gunung Sakti. Dia bilang ini, di sana tuh banyak orang-orang Kristen. Cuman datang ke sana bawa kertas sama 4 angka. Buat judi. Serius, dia doain sana, didoain dia dalam nama Yesus. Yesus tuh nggak cuma di gunung doang. Yesus tuh dekat dengan kita, dengan firman-Nya kita baca, dan ini adalah logos. Kalau kita lemah, bahan baku kita, bahan dasar fondasi kita lemah, wah kita gampang banget jatuh. Serius, that's why saya bilang anak-anak Tuhan, ayo yuk baca firman kita. Baca firman Tuhan yang Tuhan udah kasih dengan gampangnya di handphonemu. Kenapa? Kemarin Bapak Anda itu bilang, saya kenapa sih dia ribet banget ya, kenapa enggak baca firman di handphone kan gampang. Ternyata saya ngerti, saya lagi baca firman, tiba-tiba notifikasi mulai ting. Anda belum menyiram Shopee Garden Anda. Saya mesti siram dulu Shopee-nya dulu nih, supaya dapat beras ya. Muncul lagi, Anda belum melakukan tugas Anda di sini. Akhirnya Alkitab terlewatkan. Makanya saya bilang, ayo yuk kita mulai simple baca firman. 1 ayat, 2 ayat, it's okay, renungkan. Haleluya, amin.
Amin. Kita baca klik, Adit tolong Adit, part yang kedua. Saya mau cepat lagi. Yeremia 18 ayat 3, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ini juga ada kata-kata yang menarik nih. Kenapa waktu si Yeremia, lalu pergilah si Yeremia ke tukang periuk dan garis bawahi kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kenapa kalau lagi datang, kenapa kok nggak dia lagi ke toilet, nggak dia lagi pergi, nggak dia lagi ke PRJ? Kenapa? Nggak dia lagi mana? Nggak dia lagi tidur, nggak dia lagi kumpul-kumpul sama saudaranya, kumpul-kumpul dengan mertuanya. Kenapa dia lagi bekerja? Kenapa? Kenapa? Tadi di ayat yang ke-1 dan 2 bilang apa? Firman dan aku akan mendengarkan perkataanku. Di mana ini Tuhan yang suruh. Sama-sama katakan Tuhan yang suruh. Lagi Tuhan yang suruh. Tuhan itu maestronya mengatur. Tahu maestro? Master. Kalau di sini ada maestronya Kodani dan Koroy. Dia bikin aransemen begini-begini. Akhirnya saya pusing juga tapi saya ikutin. Jadi keren musik kita sekarang. Itu nih maestronya mengatur. Dia ngatur si Yeremia dengan sedemikian. Lu datang sekarang. Pas datang lagi kerja tukang periuknya. Satu hal kebetulan. Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Tuhan bisa lewat siapa saja. Tuhan bisa menggunakan alam semesta kita. Saya punya sharing juga tuh lagi. Waktu saya lagi masih kerja di kantor sekitar tahun 2013, 2014 saya lupa. Saya kerja di kantor, itu kantor tambang. Dan itu pressure tinggi sekali saudaraku. Pressure tinggi sekali. Saya bekerja di konsolidasi. Itu masih di bawah accounting dan finance. Saya ditekan finance, saya ditekan konsolidasi. Kadang-kadang ditekan oleh purchasing juga. Kadang-kadang ditekan oleh bagian geodev juga. Karena kami dari bagian konsolidasi mempersiapkan data gabungan dari uang yang dipakai dari accounting, yang dihitung dari accounting, dan finance mengeluarkan uang gimana caranya, kami di konsolidasinya. Singkat cerita kami yang ngatur alur duitnya gitu loh. Pressure luar biasa, saya tertekan habis. Dan sekali lagi saya gini naik motor gitu loh. Saya lagi naik motor saya, tiba-tiba itu lagi nggak ada angin, lagi lampu merah. Lagi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba itu satu pohon besar yang ada tumbuh di pinggir jalan gitu, tiba-tiba itu rontok, dia punya apa? Daun-daunnya. Saya gitu dia di motor tuh nempel semua di sini, nempel semua di badan saya. Lagi kondisi saya lagi depresi banget, lagi down pressure. Itu seketika Tuhan berbicara satu hal. Mungkin ini bukan suatu kebetulan, tiba-tiba saya lagi parkir di lampu merah sebelah pohon, dan di pohon itu daun turun. Tuhan kayak satu hal, dia bicara gini, hey tenang, ini pengalaman saya, tenang, pohon aja aku bisa taruh di pinggir jalan, di trotoar, sampai tumbuh begitu besar, nggak ada yang nyiram kan? Adakah saudara kalau lihat pohon di pinggir jalan saudara siram? Nggak ada kan? Ini pohon tumbuh besar, nggak ada yang siram, bisa menghasilkan begitu banyak daun. Kau lihat, aku yang pelihara engkau. Saya bicara, saya langsung berdoa, saya terima kasih Tuhan, saya nangis, saya bawa motor, saya nangis, saya tutup helm, saya nangis saya gitu. Ini serius, tidak ada yang namanya kebetulan. Pohon itu datang, turun itu kebetulan, bukan kebetulan. Yeremia disuruh ke sana oleh Tuhan, enggak kebetulan. Itu emang udah Tuhan yang atur. Kalau ada orang datang ke saudara bilang, tobat, tapi enggak tobat-tobat, saya ngerinya bukan Tuhan suruh orang lagi, Tuhan yang kasih tahu saudara. Kadang WL suruh bilang loncat, saya teringat banget kata Pak Gembala kita. Kapan orang mau loncat? Itu kata-kata saya teringat banget. Kalau udah stroke, saya bilang, aduh. Coba orang yang sakit, orang yang nggak bisa jalan, dia mau ngapain? Dia mau jalan kan? Orang yang nggak bisa bicara, dia mau bisa bicara. Orang yang nggak bisa buka mata, dia mau buka mata. Jangan sampai itu terjadi. Saya mau katakan Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Tuhan benar-benar sayang sama kita. Haleluya. Langsung aja kita klik yang pembahasan 4. Kita mau cepat lagi.
Oke, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dari firman Tuhan ini saya mau tanya, siapa yang salah? Tukang periuk atau tanah liatnya? Tukang periuk atau tanah liatnya? Saya mau katakan di sini, yang salah bukan tukang periuknya, tapi tanah liatnya. Tadinya itu tanah liat nih, karena emang tanah liat itu tidak layak. Tidak layak. Dibangun tahu-tahu mengeras. Dibangun tahu-tahu ada batu. Tapi tenang, dikatakan lagi, saya membaca perlahan-lahan lagi ya. Mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Ketika kita dalam rencana Tuhan, kadang kita berpikirkan, Tuhan kok mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Saya sudah melakukan terbaik buat Tuhan, saya sudah tidak melakukan kesalahan, saya sudah tidak melakukan saya sudah berusaha untuk berhenti dosa dan mungkin udah berhenti, tapi kok Tuhan izinin? Ternyata itu ada rencana yang luar biasa. Mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Tuhan lebih tahu dari kita. Kalau kita sampai mencapai titik itu, that will never happen. Gak ada yang bisa akan tahu. That will never know what will happen. Kalau kita waktu sampai kita titik itu, kalau kita diizinkan jalan terus sampai titik itu, apa terjadi? Tapi Tuhan mau mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Nah, kita punya Tuhan tuh yang gak pernah nyerah sama kita. Kita punya Tuhan yang gak pernah gak pernah menyerahkan kita kepada si jahat. Kita punya Tuhan yang gak pernah menyerahkan kita kepada maut. Kalau Tuhan mengizinkan suatu rencana yang kelihatannya aduh sakit, tapi Tuhan itu kita yang gak pernah nyerah sama kita. Tuhan gak pernah mau kita mati dalam maut, tapi Tuhan mau menolong kita. Tuhan gak pernah menolak saudara dan saya. Serius. Semerah apapun dosa kita, seperti apa kimirzi, akan sanggup Tuhan putihkan seperti salju. Sedosa apapun kita, Tuhan mau pakai kita. Haleluya. Tapi yang kedua, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya kita harus berserah dan berkata apa? Tuhan, aku ikuti mau Engkau. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Di firman ini bilang apa? Yang baik pada pemandangannya, bukan yang buruk, bukan tidak baik. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita sudah langkah demi langkah dengan Tuhan, tapi ada rencana lain, saya percaya itu yang baik pada Tuhan lakukan. Amin. Yuk kita cepat lagi. Di 18 ayat 5 berikutnya. Nah, 18 ayat 5 sampai 6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Nah ini dia. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ini ceritanya Israel lagi murtad. Ini konteksnya Israel lagi murtad. Masakan aku nggak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ini artinya apa? Kita garis bawahi, masakan aku tidak dapat. Masa sih aku nggak bisa? Ini menyatakan apa? Kedaulatan Tuhan. Sungguh berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita punya impian, punya apa? Aku rindu nih punya rumah, tapi kok kayaknya nggak sanggup. Baca, masakan aku nggak dapat. Aku rindu nih, misalnya kalau mau punya keturunan, tapi kok kayaknya nggak sanggup. Masakan aku tidak dapat. Aku rindu nih anakku dipulihkan dari sakitnya. Masakan aku nggak dapat. Tuhan itu Allah yang berdaulat dan berkuasa. Haleluya. Kita lanjut lagi. Tetapi kita juga mesti punya peran kita dalam persoalan kedua. Kita baca di Yeremia 18:11. Saya bacakan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan pada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Ini Tuhan baik banget. Saya ini ingat banget ini Tuhan luar biasa. Tuhan mau hukum orang aja ngomong-ngomong dulu. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka. Ini ibaratnya mau pukul rotan.
Ini papa pukul rotan ya kamu ya, papa mau pukul rotan ya. Tapi Tuhan nggak ngomong itu doang, tapi Tuhan kasih solusi. Yang pertama, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Diklik lagi Adit, thank you. Diklik saya lagi. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Bertobat sungguh-sungguh dari kesalahan kita di kesempatan sebelumnya. Pertama yang kita lakukan, akui kesalahan kita. Kalau kita memang salah, akui kesalahan kita. Jangan lempar ke orang lain. Apalagi, jangan salahkan orang lain, salahkan keluarga, salahkan siapapun. Jika kita di keadaan sekarang dan kita masih hidup, bukannya saling menyalahkan, bahkan kita harusnya saling menguatkan, bicarakan. Ini gara-gara misal dia nih, saya jatuh. Kayak siapa? Adam dan Hawa. Saling menyalahkan, sampai ke ular pun saling menyalahkan. Bicarakan baik-baik. Bagaimana harus melewati badai hidup jika kita ada masalah dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Serius ini. Melakukan kesalahan dan berani terima setiap konsekuensinya. Ada kan istilahnya, kita bukan bicara tentang sakit seperti stroke dan lain-lain, tapi kita bicara tentang sakit yang ada yang dari akibat dosa. Kalau kita jika ada penyakit seperti itu, kita minta ampun. Kalau kita mengakuin kesalahan karena kita nggak kooperatif sama Tuhan, kita minta ampun. Tapi kita tenang karena masih ada Tuhan. Haleluya. Kita lanjut yang kedua. Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Belajar taat dan setia apapun konsekuensinya di kesempatan kedua. Nah, jangan hanya bertobat dalam perkataan. Jangan hanya bertobat satu hari. Kita harus terus taat dan setia meskipun kita masih berjalan dalam lembah. Karena kita jatuh sebelumnya. Kadang kan kita kan gimana ya? Rasanya untuk bangkit dari kesalahan itu sangat sakit. Tapi saya percaya ketika kita mau belajar taat, belajar setia, ya Tuhan aku terima konsekuensinya. Saya punya anak kecil, Abigail tahu kan ya. Dia sampai tanya gini, dia sampai bilang gini, saya sistem orang yang kalau dengan anak saya itu, saya nggak mau anak saya bisa seenak-enaknya melakukan kesalahan. Kalau dia ada kesalahan, saya ajarin dia, you have to take your consequence. Kamu harus ambil konsekuensinya. Sampai anak saya loh, anak sekecil gitu, anak umur 4 tahun, sekarang mau jalan 5, dia bilang gini, Daddy kenapa sih, why I should take the consequence? Saudara enggak sih? Ini anak kecil bisa nanya kenapa sih bisa kasih konsekuensi supaya kamu harus mengerti. Kalau kamu tuh salah. Kalau dia langsung aja. Saya kadang-kadang saya mendapatkan firman Tuhan, saya mendapatkan tema firman Tuhan tuh bukan saya dengar pengkhotbah besar. Kadang-kadang saya dari berbicara dengan anak saya dapat kayak, oh iya ya, seringkali kita tuh sama Tuhan begitu. Tuhan kenapa sih izinkan seperti ini? Kadang yang kalau enak, kalau saya sebagai dedinya Ebi saya bisa jawab gitu kan. Tapi kalau Tuhan kadang-kadang jawab gak? Kadang-kadang enggak loh. Suruh mikir sendiri. Tuhan kenapa sih aku diizinkan menerima hal ini? Tuhan diam artinya apa? Pikir loh. Pikir. Saya seringkali begitu tapi saya bilang, oh, dan saya sebagai bapak nih ditanya anak itu kan, kenapa sih Dedi aku harus terima konsekuensi? Kesel nggak? Lu kalau bukan anak lu gue gatak bener lu. Bener. Udah tahu salah kan? Udah tahu salah, dikasih tahu maminya stop your phone. Stop playing your phone, berhenti mainnya. Dia nggak mau, dia marahin. Dia itu maminya. Saya ambil handphonenya, saya taruh di kantong saya. This week no phone. Nangis, nggak mau dia bilang kan. Terima konsekuensinya. Karena you not polite with your mommy. Kamu nggak sopan sama mamamu. Saya bilang gitu. Kesel nggak dikit jadi anak. Terus dia teriak-teriak marah gitu kan. Kenapa sih harus terima konsekuensi? Aku nggak mau. Why you so evil gitu kadang-kadang kan. I'm evil, saya jahat kayak bilang gini. Saya bilang sama anak saya pakai bahasa Inggris main. Daddy jahat. Kalau Daddy izinin kamu terus main dan izinin kamu tetap nggak polite sama mami. Itu lebih jahat daripada Daddy kasih konsekuensi ke kamu.
saya ngomong gitu, saya kepukul sendiri. Oh iya ya, ini ya kalau saya nih kalau protes sama Tuhan, kurang lebih Tuhan begitulah pikirannya ke gue ya. Saya merasa iya ya, kadang-kadang kita kurang ajar bener, udah salah masih nanya lagi. Maka saya belajar, oh Tuhan apapun dalam hidup gua, dalam hidup aku Tuhan. Saya punya panggilan sayang sama Tuhan tuh pakai Dede. Saya dipanggil sama saudara-saudara saya, saya panggil Dede. Bahkan dipanggil adik sepupu saya Koko Dede. Saya kalau doa sama Tuhan, Dede, Dede, Dede. Tuhan Dede minta ampun. Bukan Koko Dede ya, Dede doang. Dede aja. Nah, singkat cerita lagi, ini dia. Di dalam setiap konsekuensi yang kita terima, anak saya pun juga akan belajar. Saudara dan saya juga akan belajar. Pelan-pelan karakter kita akan timbul. Akan timbul. Akan timbul. Akan timbul, akan jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau sampai kita udah dapat konsekuensi, balik lagi, konsekuensi, balik lagi. Saya bukan, kadang dulu saya bilang begini, saya bilang gini, kalau orang yang memang ya orang yang istilahnya, yang jatuh, kalau di firman Tuhan, apa sih yang baik lagi dalam kubangannya? Babi kan? Tapi saya pelan-pelan belajar loh, kayaknya itu memang benar. Tapi kesannya kalau ada orang yang batu, orang yang bebal, orang yang apa sih bahasanya ya, bahasa Jawa dablek ya. Dablek, itu istilahnya dikasih tahu tuh kayaknya nggak mau denger banget. Dan akhirnya jatuh lagi, start lagi. Saya pikir dia bukan sekedar, kalau saya bilang dia babi kayaknya, apa ya, enggak loh. Tapi ini saya mau bilang nih, Tuhan tuh sayang sama dia. Tuhan tuh sayang sama dia. Kesannya tuh kayak dia tuh dablek. Tapi Tuhan sayang sama dia. Coba diizinkan. Seorang yang enggak mengenal Tuhan. Katakan mengenal Tuhan Yesus tapi masih melenceng kiri kanan. Diizinkan berkat yang berlimpah-limpah. Deposito sekian miliar, sekian triliun. Saya rasa hidupnya tuh, saya bukan menghakimi, kalau dia tidak kuat dengan fondasi firman Tuhan, hidupnya akan jauh, bahkan hancur. Tapi Tuhan gak mau, Tuhan izinkan stop, baik lagi. Seperti tadi, saya kasih konsekuensi anak saya, seminggu, you gak dapat phone. Pas minggu depannya dia begitu lagi, saya tambahin sebulan. Seminggu lagi, setahun begitu lagi, 2 tahun. Akan terus tambah. Karena supaya apa? Tuhan tahu kita dablek. Tuhan tahu kita tuh apa ya? Bebal, keras kepala. Tuhan tuh mau melembekkan hati kita. Melembekkan isi hati kita, isi kepala kita. Itu loh. Ini untuk apa ya? Saya mau katakan lagi, kita mesti tenang. Karena kita tuh Tuhan izinkan. Kalau Tuhan sampai terus ulang, itu artinya apa? Kesempatan buat kedua buat kita Bapak Ibu, Saudara. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan gak sayang, tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Saya sharing sama seorang ibu yang dia sepertinya apa ya? Dia kaget diizinkan sakit dalam hidup dia. Saya bilang sama dia, ini suatu hal yang ajaib buat ibu. Dia kaget, hah sakit kok ajaib? Dia bilang gitu kan. Ajaib apa? Ketika ibu sakit, ibu masih kenal Tuhan gak? Iya. Ketika ibu sakit, ibu masih sayang Tuhan gak? Iya. Ini buat orang-orang yang sakit, supaya tahu kalau Tuhan tetap sayang sama ibu. Dia langsung bilang, oh iya. Sakit penyakit itu bukan suatu hal kutuk. Memang ada sakit penyakit yang dijadikan karena ada kesalahan. Tapi juga sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk jadi berkat. Haleluya. Saya untuk firman hari ini, saya minta Korai. Saya mau ada sharing, saya ada kenal satu orang anak yang lahir dari keluarga yang apa ya? Dari keluarga yang
tidak percaya, papa ibunya tidak percaya, keluarga besar yang nggak percaya, bahkan bisa dibilang keluarga besar itu benci sama orang Kristen karena pernah ribut, pernah berantem sama jemaat gereja lain gitu. Ributnya bukan ribut yang sekedar ini ya, sampai pukul-pukulan, sampai dia pokoknya tekad benci sama orang Kristen, benci banget. Kalau ketemu orang Kristen rasanya pengen pukul. Itu keluarga anak ini. Anak itu tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat, bapak ibu suka berantem, anak itu suka sampai anak itu tuh kalau ditanya mungkin bapak mamanya hobinya itu pukulin anak ini. Wah suka banget kalau dipukul istilahnya tuh anak ini tuh mungkin kalau kok Budi kalau mungkin pakai rotan ya atau apa ya, atau mungkin kadang udah nggak mukul lagi kali ya, anaknya cewek sih ya. Ini anak ini seorang laki-laki, dipukulnya bukan pakai rotan lagi, pakai gesper. Kadang mungkin bapak mamanya juga sering nonton WW Smackdown kayaknya. Sampai palanya ditarik ke dalam suatu lemari lagi, pintu lemari dihajar, beng, sampai pintu lemari itu pecah. Memang, tapi jangan bayangkan pintu lemari kayak IKEA ya, itu mati kayak enak gitu. Enggak nih, ini pintu masih papan-papan gitu. Terus sering dipukul lagi pakai gesper, tapi gespernya bukan ban pinggangnya, tapi pakai apa? Kepalanya. Jadi kalau tuh anak itu ada biru, ada berdarah, ada memar, itu udah biasa itu. Singkat cerita juga anak itu juga pernah dilempar oleh bapaknya itu ke lantai, dari lantai 2 ke lantai 1 karena melakukan suatu kesalahan benci banget. Akhirnya anak ini tumbuh dengan hal kebencian luar biasa pada orang tuanya. Singkat cerita anak itu punya suatu cita-cita. Dan cita-cita yang mengerikan. Dia punya cita apa? Dia pengen seleksi orang tuanya. Pengen dimasukin ke dalam tas, terus dibuang ke Papua aja katanya. Wah mengerikan sekali, benci dahsyat banget anak ini. Dia setiap pulang dengan penuh ketakutan. Anak kecil, seumur Abigail. Umur Abigail seumur 5 tahun lah ya. Dari bukuin seperti kayak gitu. Umur 2 tahun tadi dibuang di lantai 2 ke lantai 1. Ada geser tulang, dibalikin lagi sama dokter. Anak itu tumbuh dengan hal kebencian dan tidak ada rasa cinta. Dia kalau pulang itu, dia kalau mau ke neraka gampang. Kan kalau ada pendeta dikasih penglihatan ke surga neraka ya. Ini anak ini gampang, kalau ke neraka gampang, pulang aja ke rumah neraka dia buat dia. Dia setiap pulang tuh ke neraka. Dia kalau 2 pilihannya, kalau di rumah itu dipukulin atau tidak. Kalau mood papa mamanya lagi baik, selamat. Kalau mood papa mamanya lagi nggak baik, dipukulin. Singkat cerita lagi untuk memperpendek cerita, anak ini tumbuh dan tumbuh dengan rasa yang benci banget orang tuanya. Sampai SMP, sampai SMA dia benci banget orang tuanya. Terus anak ini ada satu orang yang nggak pernah berhenti berdoa buat anak ini, dan nggak pernah berhenti untuk ngajakin untuk ke suatu gereja gitu, untuk ngajakin komsel, komunitas sel gitu. Cool kalau sekarang kita ngomongnya. Anak ini nggak mau. Akhirnya ada suatu kebaktian di suatu gereja. Dia ikut. Dan memperbaiki cerita lagi, anak ini tumbuh tanpa kasih. Saudara tahu ya, kalau anak-anak tumbuh tanpa kasih itu artinya kemana? Dia melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dosa D, dosa E, sampai dosa Z. Semua dilakukan sama dia. Bahkan dia tuh, kalau teman-teman saudara-saudara tahu nih, dulu zaman sekolah dulu kan ada namanya persekutuan doa ya. Anak-anak wajib ikut. Dia melayani loh. Dia melayani main musik. Tapi dia tetap melakukan dosa. Singkat cerita lagi, dia ikutlah ke kebaktian temannya itu. Dia cuma hanya melayani main musik aja. Dia ikut kebaktian itu, bener-bener kebaktiannya itu dijebak dia. Dibikin kebaktian biasa, ternyata KKR. Di KKR, pendeta khotbah tentang namanya pengampunan dosa.
Dan anak itu dinaikkan satu pujian seperti ini. Refnya. Ini seperti ini. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang pernah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumber, Kau telah menjadikanku putih seputih bulan. Lagu ini, terima kasih. Lagu ini dinyanyikan terus. Anak ini jadi takut satu hal. Ayo maju. Maju kan. Nanti ngomong ini. Kalau yang nggak mau maju nggak apa-apa. Engkau angkat tanganmu di tempat, tutup matamu. Dia bilang gitu. Wah, anak ini pas tutup mata dibuka lagi. Tutup mata dibuka lagi. Kenapa? Dia takut banget tutup matanya. Ketika tutup mata, buk. Itu dia jadi kayak CCTV tau nggak? Seperti ini. Dia ada di sini, di atas sini. Terus dia ada di situ. Dia melihat diri dia sendiri. Lagi ngapain? Melakukan dosa A, melakukan dosa B. Dia buka mata lagi. Dia tutup mata lagi. Dia tutup mata lagi. Dia CCTV lagi. Dia melakukan dosa C, melakukan dosa. Dia ketika tutup mata, dia melihat dirinya sendiri lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Dan pendeta itu ngomong, saya ingat banget. Kalau engkau tutup mata takut, tetap pejamkan matamu. Tetap pejamkan matamu. Jangan fokus ke sana. Jangan, saya bingung. Ini kok pendeta kok ngerti anak-anak ini ngomong apa melihat seperti itu. Terus dia bilang, fokus yang lain. Anak itu mencoba fokus yang lain, kata dia. Dia fokus yang lain. Tahu nggak dia fokus apa? Dia melihat papa mamanya. Dia kaget. Ternyata dari sekian dosa yang dilakukan karena dia benci sama papanya namanya. Dia nggak selesaikan. Tuhan bilang ke anak ini, ampuni papa mamamu seperti aku mengampuni dosa-dosa yang kau lihat tadi. Anak itu menangis. Wah, nggak berhenti dia. Tadinya dia tutup mata takut. Dia malah tutup mata, dia nggak bisa buka mata dia. Nangis terus. Hebat banget. Singkat cerita, setelah kejadian itu, dia rekonsiliasi dengan papa mamanya. Papa mamanya ternyata, saudara, ketika datang pulang anak ini ke rumah dia, anak ini udah sekitar, mungkin udah kuliah kali ya, dia dapat seperti itu, atau SMA ya, lupa. Dia pulang ke rumahnya, papanya lagi kerja. Dia lihat papa dia kayak orang bodoh gitu ya. Dia peluk papanya. Dia bilang, "Pak, aku minta maaf." Dan hari itu papanya nangis luar biasa. Papanya itu seorang apa? Seorang brengsek. Bisa nangis seperti jadi-jadinya anak kecil. Setelah dia nangis sama papanya, dia ke atas ke mamanya. "Mama, aku minta maaf." Nangis juga mamanya. Detik itu mengubah segala dalam kehidupan anak itu. Anak itu jadi anak yang cinta Tuhan. Dan anak itu berdiri di hadapan saudara sekarang ini. Saya begitu benci dengan kedua orang tua saya, tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Don't mess with it. Jangan kacauin ya. Ini kesempatan kamu. Tuhan ajarin. Kalau saudara anak muda dan saudara merasa tidak layak, kalau kamu anak muda
dan melakukan dosa A, B, C, D, saya diampuni, saudara juga. Kalau kita yang lagi gagal bisnisnya, ada orang yang lebih gagal lagi tapi Tuhan angkat. Kalau kita lagi down di pekerjaan kita, Tuhan bisa angkat lagi kita lebih lagi. Karena ada orang juga yang penang kami. Karena nggak ada orang satupun yang layak, semuanya Tuhan sayang. Mari tundukkan kepala, kita berikan lagu ini. Haleluya. Kau Allah yang Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Biarkan musik mainkan pelan-pelan. Bapak, ini kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami nggak layak. Kalau ada di antara kami Tuhan yang merasa down, karena kami pernah gagal, karena kami pernah salah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau nggak pernah nyerah sama kami. Engkau nggak pernah berhenti untuk memperhatikan kami Tuhan. Tuhan, kalau tadinya kami lagi baik-baik aja, tapi Tuhan izinkan suatu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memperhatikan kami, terus mempersiapkan kesempatan kedua buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti bejana Tuhan yang tadinya kami gagal, Engkau gak pernah berhenti untuk membangun kami kembali menjadi bejana yang baik dari pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, yang merasa gak layak, merasa gagal, merasa kotor, merasa penuh dosa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar mengerti. Kami mau belajar mengerti Tuhan, kalau kami Engkau sayangi. Kalau kami setiap yang berusaha Tuhan, Engkau izinkan suatu terjadi dalam hidup kami, dalam usaha kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memperhatikan bisnis kami, memperhatikan usaha kami. Kalau Engkau yang mengizinkan sesuatu terjadi sama keluarga kami Tuhan, kami tahu Tuhan ada rencana yang besar buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus pegang kata-katamu, pegang janjimu Tuhan. Kalau Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau Allah yang terus menyayangi kami Tuhan. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara Tuhan. Biarkan Tuhan roh-Mu terus bekerja, kasih-Mu terus bekerja Tuhan. Terus Engkau jamah setiap anak-anak laki-lakimu, anak-anak perempuanmu Tuhan. Biarkan firman hari ini menjadi rema buat kami semua, menjadi rema buat kami dalam menghadapi hari-hari berikut kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap Tuhan menerima kesempatan kedua daripada-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Katakan sama-sama, bless the Lord.
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur. Baik yang di rumah-rumah, saudara mempersiapkannya, yang sudah mempersiapkannya, mari kita sama-sama berdiri di tempat kita. Pada waktu kita makan roti dan minum anggur ini, satu hal yang harus kita lakukan. Kita mengingat kembali akan satu pribadi, Yesus namanya, yang begitu mengasihi kita. Saudara, kalau tadi hanya dipukul, dihantam ke ke lemari, tapi Tuhan Yesus lebih dari itu. Kalau ini dipukul dengan kepala gesper, kalau Yesus dipukul dengan satu cambuk yang punya, saudara, tulang-tulang di itunya. Paku, saudara, sebetulnya bukan paku, tulang. Nah, pada waktu saudara dipukul ke sana, satu kali tarik itu, saudara, itu bisa lepas dagingnya. Itulah yang terjadi. Jadi kalau saudara hari ini hanya dihantam dengan gesper, dengan palu, dengan apa, pengampunan itu hanya datang kalau saudara melihat Yesus. Itulah yang bisa membuat saudara untuk melupakan. Hari ini saudara, ketika saudara mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, ingat satu hal. Adakah masih ada kebencian di hatimu? Mungkin engkau iri hati dengan saudaramu, engkau iri hati dengan orang lain, engkau merasa tersisih, tersaingi. Ini saatnya Tuhan mau memanggil engkau untuk mulai melepaskan, mengasihi dan mengampuni. Entah dia adikmu, entah dia kakakmu, entah itu saudaramu, engkau merasa sangat tersaingi karena ada orang-orang ini. Datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Aku perlu kasih-Mu untuk memulihkan hidupku. Karena hanya Engkau yang dapat. Ambil waktu untuk datang pada Tuhan. Dia tahu keadaanmu, tapi dia ingin satu hal, kejujuranmu untuk datang pada dia. Ungkapkan semua yang membuat engkau luka, sakit, kecewa. Itu yang akan memulihkan hidupmu. Oh, ralana masyarakat. Siapapun yang pernah mengecewakan engkau, membuat engkau luka, Yesuslah penyembuhnya. Oh, ralana masyarakat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan.
mengangkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Buka hati kita, angkat kedua tangan kita semua. Kita makarala nama syana, kiarala nama syana karala. Oh, rala nama syana karala nama syana karala. Angkat suaramu, sembah Dia. Kiarala nama syana dengan cara masing-masing yang Roh Kudus berikan bagimu. Sembah Dia, jangan ada yang diam. Oh, nama karala nama syana karala. Oh, rala nama syana karala nama syana karala. Oh, ya rala nama syana karala. Oh, rala nama syana karala. Ya rala nama syana karala. Sembah Dia terus sembah Dia. Ya rala nama oh rala nama karala nama syana karala nama syana. Ya rala nama syana karala. Ya rala nama ya rala nama syana karala. Oh rala nama syana karala. Ya rala nama syana karala. Ya rala nama syana karala. Ya rala nama syana. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang lengkapi Tuhan. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami, lengkapi dengan berkat-Mu. Berkat damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Tuhan Yesus untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.